Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar IPAS kelas 6, yaitu mengenai perubahan lingkungan. Apakah itu perubahan lingkungan? Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. Pengertian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah transformasi yang terjadi pada berbagai komponen lingkungan, seperti udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Ada dua penyebab utama perubahan ekosistem, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi secara alami atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faktor manusia terjadi karena aktivitas manusia mengubah lingkungan, misalnya penebangan hutan, pencemaran air, dan pembangunan besar-besaran. Faktor alam. Berikut adalah beberapa bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem, yaitu yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi atau gempa tektonik atau aktivitas gunung berapi atau gempa vulkanik. Besarnya gempa diukur dengan skala Richter atau SR. Semakin besar angkanya, semakin kuat gempanya. Dampak gempa bumi antara lain bangunan roboh, tanah longsor, dan jalur komunikasi dan transportasi terputus. Yang kedua adalah gunung meletus. Gunung berapi yang meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, uap panas, dan batuan. Material ini sangat panas, dapat mencapai 700-1200 derajat Celcius. Dampak letusan gunung berapi antara lain 1. Hutan terbakar dan tertutup abu. 2. Gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. Dan 3. Kerusakan lahan pertanian dan lingkungan. Namun, setelah beberapa waktu, tanah bekas letusan menjadi subur karena abu vulkanik mengandung mineral-mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan magnesium yang dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi akibat gempa bumi bawah laut atau letusan gunung api di laut. Tanda-tanda tsunami yaitu 1. Gempa bumi kuat terlebih dahulu. 2. Suara gemuruh dari laut. Dan 3. Air laut surut tiba-tiba sebelum gelombang besar datang. Dampak tsunami. 1. Daratan hancur akibat gelombang air. 2. Banyak korban jiwa. Dan 3. Perubahan ekosistem pesisir. Dan yang keempat adalah banjir. Banjir terjadi saat air meluap ke daratan yang biasanya kering. Penyebab banjir: 1. Hujan deras yang terus-menerus. 2. Lelehan salju di negara 4 musim. 3. Sungai yang meluap. Dan 4. Saluran air tersumbat atau buruk. Jenis-jenis banjir: 1. Banjir sungai, yaitu banjir akibat sungai meluap. 2. Banjir rob, yaitu banjir akibat permukaan air laut naik ke daratan. 3. Banjir genangan, yaitu air yang menggenang di daerah rendah setelah hujan. Dan 4. Banjir bandang, yaitu banjir besar yang datang tiba-tiba. Faktor aktivitas manusia. Aktivitas manusia memiliki dampak nyata terhadap perubahan lingkungan. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan antara lain, yang pertama adalah deforestasi. Deforestasi adalah kegiatan penggundulan hutan untuk lahan pertanian, pembangunan, dan penebangan ilegal. Kegiatan ini mengakibatkan hilangnya habitat alami hewan dan tumbuhan, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup purba yang terkubur selama jutaan tahun.
seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Saat manusia membakar bahan bakar fosil seperti bensin atau batu bara, asap yang dihasilkan mengandung zat bernama nitrogen oksida. Zat ini dapat mencemari udara dan menyebabkan kabut asap atau smog serta hujan asam. Sumber utama polusi nitrogen dari aktivitas manusia berasal dari 1. Mobil dan truk, 2. Pembangkit listrik tenaga batu bara, 3. Pabrik besar, dan 4. Kapal dan pesawat terbang. Pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan pencemaran dan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. 1. Polusi atau pencemaran. Ada 4 jenis polusi, yaitu 1. Polusi udara, 2. Polusi tanah, 3. Polusi air, dan 4. Polusi suara. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca jangka panjang yang memengaruhi suhu, curah hujan, dan kondisi atmosfer di bumi. Yang ketiga adalah penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Penangkapan ikan berlebihan terjadi ketika terlalu banyak ikan ditangkap tanpa memberi waktu bagi mereka untuk berkembang biak. Akibatnya, jumlah ikan di laut berkurang drastis. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti populasi ikan berkurang, rantai makanan di laut terganggu, dan mata pencaharian nelayan terancam. Dan yang keempat adalah pembangunan lahan. Pembangunan lahan juga membawa dampak bagi lingkungan, antara lain 1. Habitat hewan dan tumbuhan berkurang, 2. Meningkatkan risiko banjir, dan 3. Pencemaran semakin meningkat. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan lingkungan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe Amir Arobi Channel ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum.